الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang agung, hari yang bertepatan dengan dua Id yang besar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Iyas ibn Abi Ramlah Asyami qal, beliau mengatakan, syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid ibn Arqam. Aku telah menyaksikan Muawiyah ibn Abi Sufyan dan dia bertanya kepada Zaid ibn Arqam. Qal, beliau berkata, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'aidain ijtama'a fi yaum. Apakah engkau melihat, apakah engkau menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua Id, dua hari raya yang berkumpul di dalam satu hari? Qal, maka beliau mengatakan, na'am, iya. Qal, fa kaifa yasna, fa kaifa sana, maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat? Qal, maka beliau mengatakan, shallal 'ida thumma rakhasa fil jum'ah. Beliau melakukan salat Id kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan di dalam salat Jumat. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, man syaa ayyusalli falyusalli. Barang siapa yang menghendaki ia untuk melakukan salat Jumat, maka hendaknya ia melakukan salat Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dinyatakan hasan oleh Abu Tahir rahimahullahu ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil di atas menjadikan dalil bolehnya di antara kita memilih antara salat Jumat dan salat Id. Maka bagi yang memilih tidak salat Jumat karena dia telah melakukan salat Id di pagi harinya, maka hendaklah ia menggantinya dengan salat zuhur, bukan untuk menggugurkan salat zuhur juga. Jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hari ini, hari yang agung, hari Idul Kurban, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah ini adalah ibadah yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama kali disyariatkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Kisah ini bisa ditelaah yang dengan lebih dalam di dalam surat As-Saffat. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan, falamma balagha ma'ahu sa'ya
maka tatkala anak itu telah sampai pada usia sa'ya, yaitu mampu untuk berusaha, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka perhatikanlah apa pendapatmu terkait hal demikian. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan untukmu. Satajiduni, engkau akan mendapati insyaallah minas sabirin, termasuk dari orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ismail alaihissalam berada dalam usia gulam dan ia telah sampai pada usia sa'ya, yaitu mampu untuk berusaha, yang dimana anak tersebut adalah anak yang diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat mencintainya dan Nabi Ibrahim merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat. Saat itu pula anaknya dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang begitu berat. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah azza wa jalla, demikian pula lihatlah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar mimpi dari ayahnya untuk menyembelihnya, maka apa yang beliau berbuat? Nabi Ismail alaihissalam, beliau sangatlah patuh kepada bapaknya, sangatlah patuh kepada Allah azza wa jalla, maka ia pun menyatakan terhadap dirinya untuk bisa bersabar dan mendorong ayahnya untuk bersabar pula. Inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semuanya, yaitu patuh, sabar dan tawakal kepada Allah azza wa jalla. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga, mendapatkan istri, mendapatkan anak yang senantiasa patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, sabar dan benar-benar tawakal kepada Allah azza wa jalla. Begitu pula kita selaku menjadi pemimpin bagi keluarga, kita menjadi seorang mukmin, maka mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Lalu dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya Nabi Ismail di atas pelipisnya, maka Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggilnya, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Kemudian Allah berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata. Apa ujian tersebut? Ujian Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah berikan kepada kita bukan terhadap perkara yang kita benci, bukan terhadap perkara yang kita remehkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita terhadap perkara yang paling kita cintai. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Dia akan diuji terhadap apa yang ia cintai. Dia cinta kepada harta, maka Allah menguji dengan hartanya. Dia mencintai kesehatan, terkadang Allah menguji dengan kesehatannya. Dia mencintai keluarga, terkadang Allah menguji dengan keluarganya tersebut. Maka demikianlah keadaan orang mukmin untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalan-amalan terhadap menghadapi ujian-ujian tersebut. Demikian pula teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi agung, Nabi panutan kita. Demikian pula Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak pengorbanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang bukan hanya dengan hartanya, bukan hanya dengan fisiknya,
bukan dengan apapun yang Rasulullah SAW ada. Beliau diuji dengan keluarganya, beliau diuji dengan hartanya, beliau diuji dengan rasa sakit dan lain sebagainya. Maka demikianlah hidup di dunia. Kalau kita menginginkan keenakan, kita menginginkan kenikmatan, maka dunia bukanlah tempatnya. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi dengan sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memuji sikap beliau yang begitu agung. Maka Allah berfirman, kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang yang berbuat baik, berbuat ihsan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim adalah orang yang berbuat baik di dalam ia bermuamalah, ia mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi dan ia mendapatkan balasan yang baik. Demikian pula itulah keadaan orang mukmin. Bagaimanapun keadaannya, maka pasti ada jalan keluar baginya. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang ia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan firman-Nya, innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran yang agung yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berkhutbah kepada kita yauman nahri, pada hari Idul Adha. Maka beliau menyampaikan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, sesungguhnya perkara awal yang kita mulai di dalam hari ini adalah an-nusalliya, kita melakukan salat, yaitu salat Id. Tsumma narji, kemudian kita kembali, fananhar, kemudian kami menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang mengerjakan demikian, melakukan salat kemudian menjalankan ibadah Idul Kurban, menyembelih Idul Kurban, faqad asaba sunnatana, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla an yusalli, barang siapa yang menyembelih sebelum ia melakukan salat, fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli, maka sesungguhnya yang sesembelihan yang ia sembelih hanyalah daging yang ia dahulukan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', bukanlah termasuk dari ibadah dari sesembelihan tersebut. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang agung ini. Qala Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والمنكرات يا ذا الجلال والإكرام ربنا آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال